Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak oleh Tuhan untuk senantiasa mengikuti apa yang menjadi kehendak-Nya. Akan tetapi dalam hidup ini, kita seringkali tak mampu melakukan hal tersebut. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Bijaksana, menurut rencangan-Mu, Putra-Mu menanggung derita di salib untuk mematahkan kuasa musuh kami. Semoga kami hamba-hamba-Mu, Kau anugerahi kurnia kebangkitan dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sungguh, Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Demi kasih setiamu yang besar, ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Demi kasih setiamu yang besar, ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Karena Engkaulah, ya Tuhan, aku menanggung cela. Karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku.
sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Demi kasih setiamu yang besar, ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Cela itu telah mematahkan hatiku, dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia. Dan waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Demi kasih setiamu yang besar, ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Demi kasih setiamu yang besar, ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihani kesesatan-kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu, dan katakan kepadanya, beginilah pesan Guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan Aku." Dan hati mereka yang sangat sedih berkata mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan Aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan Aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya Anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyaut, "Bukan aku, ya Rabi."
Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat dalam hidup kita, tanpa sadar kita itu memiliki banyak hal dalam hidup ini. Entah itu kita dapat dari mana. Kita membeli sendiri, kita diberi hadiah, atau kita diberi oleh orang tua kita sebagai warisan kepada kita. Tapi kita seringkali punya banyak hal. Atau karena melihat sesuatu lalu kita ingin dan membelinya, banyak hal kita miliki. Tapi tak jarang kalau kita melihat dan mau mengakui dengan jujur, ternyata banyak hal juga yang tak mampu kita pergunakan dengan baik karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk semua yang kita miliki. Sehingga yang terjadi adalah sesuatu itu yang harusnya berguna dengan baik menjadi sia-sia, tak ada gunanya kita miliki. Yang harusnya kita dapat pergunakan itu sesuai dengan fungsinya, justru kita pergunakan tidak sesuai dengan fungsi. Dan hari ini kita diingatkan oleh Tuhan dalam bacaan pertama. Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Inilah yang pertama-tama harus kita sadari, bahwa kita inilah murid-murid Tuhan. Dan Tuhan telah menganugerahkan kepada kita lidah seorang murid. Lidah yang berguna untuk memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Tetapi menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya, apakah kita sadar dengan apa yang kita miliki? Sehingga dengan kesadaran itu, kita telah mempergunakan apa yang kita miliki itu. Lidah seorang murid itu sesuai dengan fungsinya. Ataukah selama ini seringkali kita justru tidak menyadari apa yang kita miliki, sehingga kita mempergunakan tidak sesuai dengan apa yang menjadi fungsi dari apa yang kita miliki ini. Maka tak jarang dalam hidup ini ketika kita tidak menyadari yang terjadi, kita mempergunakannya dengan sesuka hati kita, bahkan tidak sesuai dengan fungsinya. Lidah yang harusnya memberi semangat baru kepada mereka yang letih lesu, justru kita pergunakan untuk menyakiti orang, untuk mencibir orang, untuk merendahkan orang. Oleh karena itu hari ini kita diundang oleh Tuhan untuk kembali menyadari siapa sejatinya diri kita. Diri kita adalah murid-muridnya. Murid-muridnya yang dianugerahi oleh Tuhan sesuatu yang berguna. Kita memiliki sesuatu yang berharga yang dianugerahkan oleh Tuhan. Maka hendaknya kita mempergunakan apa yang kita miliki ini untuk sesuatu yang berharga dan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan kesadaran itu, maka kita dapat memperoleh dan melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Ketika kita tidak menyadari bahwa kita memiliki sesuatu yang berharga, justru kita akan menyia-nyiakan seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Yudas Iskariot telah memiliki Kristus sejatinya dalam hidupnya, tetapi dia justru membuang apa yang berharga dari hidupnya. Maka mari kita sungguh-sungguh menyadari siapa sejatinya diri kita, dan apa yang kita miliki adalah sesuatu yang berharga. Jangan sampai kita menjadi Yudas Iskariot yang lain yang justru tak mampu memanfaatkan apa yang berharga
yang telah dikaruniakan, dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya yang terjadi dalam hidup kita hanyalah penyesalan. Tuhan tak menghendaki kita menyesal. Yang Tuhan kehendaki dari kita adalah pertobatan. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.